Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam jumpa, salam sehat, selalu semangat. Bersama dengan Gereja Toraja, Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa, kita akan menikmati dan bersama-sama bersekutu melalui sehati di dalam doa. Berdoa bersama, memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Terima kasih pada Tuhan yang memberikan kita semangat untuk selalu rindu untuk bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Tuhan kami, terima kasih Tuhan kembali mempersekutukan kami sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Hati kami selalu rindu untuk menikmati persekutuan di dalam Tuhan, bahkan mendapatkan tuntunan dan arahan daripada kebenaran firman Tuhan. Sebagai hamba-Mu, sungguh hamba tidak mempunyai kemampuan di dalam menguraikan kebenaran firman-Mu. Demikian juga jemaat-Mu, kami sungguh menyadari ketidakmampuan kami di dalam mengerti akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Tapi kami percaya bahwa jikalau Tuhan mempertemukan kami melalui sehati di dalam doa pada malam hari ini, dan kami dengan penuh kerinduan datang untuk memohon tuntunan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang penuh kasih itu akan selalu menolong kami untuk memberikan pengertian kepada kami semuanya, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan secara baik dan benar. Karena itu, ampunkan salah dosa kami dan berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, pembacaan Alkitab ini terambil dari Keluaran 15 ayat 1-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah, aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggunya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dimenamkan ke dalam laut terberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar,
Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murkamu, yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah, mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, Engkau pembuat keajaiban? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengikuti pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, saya mengangkat satu tema untuk kita renungkan bersamaan, yaitu tantangan akan selalu ada, namun kasih Tuhan selalu menyertai kita. Tantangan akan selalu ada, namun kasih Tuhan selalu menyertai kita. Jemaat Tuhan, salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Israel adalah tak kalah mereka dikejar pasukan Firaun dan di hadapan mereka terbentang laut Teberau. Secara mata jasmani, mereka menghadapi jalan buntu, bentangan laut yang luar biasa luasnya. Tentu saja mereka mengalami ketakutan hebat. Bagaimana mereka akan menghindar daripada kejaran pasukan Firaun? Namun tak kala Musa mengulurkan tangannya ke atas laut Teberau, terjadilah mujizat Tuhan. Air laut terbelah dan umat Israel pun dapat berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Dan setelah selesai mereka menyeberang, Musa kembali mengulurkan tangannya ke atas laut itu, maka berbaliklah segera air laut itu menutupi kereta dan orang-orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang mencoba untuk menyusul mengejar umat Israel ke laut itu. Seorang pun tidak ada yang tinggal, seorang pun tidak ada yang tersisa dari mereka. Kita bisa melihat itu, membaca itu dari Keluaran 14 ayat 28. Tantangan besar telah terlewati dengan kemenangan besar pula, sehingga umat Israel bersukacita. Melalui nyanyian Musa di dalam pembacaan kita ini, nyanyian Musa dan nyanyian umat Israel, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Ungkapan sukacita, kemenangan, kegembiraan yang dirasakan oleh umat Israel karena perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Pertanyaannya adalah, berakhirkah tantangan yang harus dihadapi bangsa Israel? Tidak. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit itu selalu biru. Terkadang ada badai, ada angin, ada hujan. Tapi Tuhan berjanji bahwa di tengah badai sekalipun,
Ia ada dan selalu menyertai. Ia ada untuk selalu menolong. Tangannya selalu menuntun, menopang, sehingga umat mampu melewati badai itu. Benar. Kemudian umat Israel kembali dihadapkan pada tantangan baru, masalah baru, yaitu ketika mereka menempuh perjalanan di padang gurun Syur 3 hari lamanya, di mana mereka tidak mendapati air, dan dalam keadaan yang lelah dan haus, sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Keluaran 15 ayat 23. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap tantangan dihadapi umat Israel, sesungguhnya selalu ada jalan dari Tuhan untuk menghadapinya. Selalu ada cara-cara yang unik dan luar biasa, di mana Tuhan menunjukkan pertolongannya kepada umatnya. Melalui pertolongan itu, melalui penyertaan itu, Tuhan ingin memperlihatkan bahwa dirinya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, Tuhan yang selalu hadir menyertai kehidupan umatnya. Dan Tuhan menghendaki agar umatnya percaya dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Tentu saja di dalam menjalani hidup sampai hari ini, ada begitu banyak tantangan yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan di masa-masa yang lalu sampai pada hari ini. Kini tantangan lain masih menghadang, yaitu dengan adanya COVID-19. Bahkan dengan adanya pandemi COVID ini menimbulkan banyak tantangan-tantangan baru di dalam kehidupan kita. Kesulitan di dalam mencari pekerjaan, kebingungan di dalam mencari perobatan ketika kita merasakan kelemahan atau sakit penyakit di dalam tubuh kita. Kita mau ke rumah sakit, kita bingung. Nanti di sana kita akan menghadapi banyak yang terpapar sakit COVID-19. Kita tidak ke rumah sakit, kita juga bingung bagaimana caranya supaya kelemahan tubuh ini bisa pulih. Akankah Tuhan membiarkan kita menghadapinya sendiri? Tentu tidak. Tuhan sesungguhnya selalu menolong kita. Namun pertanyaannya adalah, seberapa besar kita sungguh-sungguh bergantung kepadanya? Ini sangat menentukan. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu mengimani bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada di dalam hidup ini. Walaupun tantangan silih berganti datang menerpa kehidupan kita, pergumulan-pergumulan kita, mari kita terus setia di dalam berdoa, setia di dalam membaca firman Tuhan. Kita akan merasakan bagaimana Tuhan menuntun kita di dalam menghadapi setiap masalah-masalah kehidupan ini. Kadangkala jawaban Tuhan tidak segera kita alami, tetapi mari untuk terus berdoa, mari untuk terus meneliti, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam ketekunan ini kita akan merasakan bagaimana kuasa dan penyertaan Tuhan
akan nyata di dalam hidup kita. Tuhan mengasihi kita. Amin. Firman-Nya. Mari kita kembali mengagungkan nama Tuhan melalui pujian kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena pada saat ini kembali lagi kami mengalami penguatan, pendampingan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan terus dan terus tiada hentinya memanggil kami untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, dengan saudara-saudara seiman. Tuhan terus mendampingi kami, menuntun kami dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu memahami betapa dalamnya kasih-Mu ini, betapa penyertaan-Mu begitu sempurna. Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai. Pengalaman kehidupan umat Israel yang menjadi bagian daripada pembacaan kami pada saat ini menjadi satu bukti bagi kami semua bahwa apapun masalah-masalah kehidupan sesungguhnya selalu ada jalan keluar dari Tuhan, karena Tuhan yang telah merancangkan kehidupan kami ini, dan rancangan Tuhan selalu indah karena Tuhan mengetahui setiap solusi daripada masalah-masalah yang kami hadapi. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami memang menyadari bahwa kadang-kadang kami semangat, tapi kadang-kadang iman kami surut lagi. Kadang-kadang kami rajin berdoa, kadang-kadang kami malas lagi. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kami semakin kuat di dalam iman dan selalu mencari Tuhan di dalam hidup ini, selalu berseru kepada Tuhan melalui doa dan pembacaan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami terus bergumul bersama dengan saudara-saudara kami, orang tua, saudara-saudara, bahkan anak-anak yang mengalami sakit penyakit. Kami terus bergumul bersama dengan sesama kami yang terpapar di rumah sakit.
bahkan juga yang sedang pemulihan di berbagai tempat ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kepadamu kami berdoa, mohon belas kasihan-Mu menjamah sakit penyakit ini, memulihkan, menguatkan untuk selalu memandang kepadamu sebagai sumber kesembuhan, sumber pemulihan segala sakit penyakit kami. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat, sanggup untuk mengangkat sakit penyakit yang ada di dalam tubuh ini, karena Tuhanlah yang mengaruniakan hidup ini dan semua organ-organ tubuh yang ada di dalam diri kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkati para dokter dan perawat dalam berjuang memberikan pendampingan yang terbaik bagi yang sakit. Sungguh hidup mereka dipertaruhkan untuk menghadapi pergumulan COVID-19 ini Tuhan. Karuniakan mereka kekuatan ekstra ya Tuhan. Kasihani mereka Tuhan. Berkati semangat mereka, dan biarlah melalui perawatan yang diberikan mengalir kasih dan kesembuhan yang daripadamu. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Engkau pimpin dan sertai supaya kami senantiasa terpelihara. Berkati akan saudara-saudara kami yang memberi diri dalam rangka penayangan tayangan rohani melalui Gereja Toraja Jemaat Warakas tim multimedia. Tuhan senantiasa mengaruniakan kekuatan dan kesehatan, semangat kepada mereka, ketulusan di dalam mengangkat pelayanan ini, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Ya Tuhan, sempurnakan doa ini yang kami sampaikan kepadamu di dalam Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, karena itu pujian, penyembahan kita dan juga firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan akan Tuhan berkati, menjadi berkat di dalam kehidupan iman kita sepanjang hari. Sampai berjumpa di edisi Sehati di dalam Doa pada esok hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.